Al-Qurtubi. Baru Quran itu teh, ternyata ada hadis juga ada 6 yang itu kutubus sitah, misalkan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmizi, Ibnu Majah. Jadi total 30 ribuan hadis. Itu baru sanad sama matannya doang. Pengen belajar Bukhari lebih lanjut, ada Fathul Barinya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, terjemahannya aja 37 jilid, belum beres. Tergantung cetakan juga sih, ada yang nyampe 59 jilid lah ya. Belajar Sahih Muslim, ada penjelasannya, ibarat kalau Al-Quran ada tafsirnya, hadis ada syarahnya, ya udah dari Imam Nawawi. Belajar yang Tirmizi, ada lagi syarahnya dari Tuhfatul Abwazinya Imam Syekh Al-Mubarakfuri. Quran doang, hadis doang. Mau belajar sejarah, ya udah Bidayah wa Nihayahnya Imam Ibnu Katsir, 22 jilid. Ada lagi misalkan Sirah Alaman Nubalanya Imam Zahabi 36 jilid, Hidayatul Auliyanya Imam Abu Nuaim Al-Asfahani 26 jilid. Kapan beresnya ini ngaji? Dan renungannya, ya Allah, ilmu segitu luas, nggak tahu umur cukup buat belajarnya atau enggak. Kalaupun udah dipelajari, nggak tahu sempat diamalin atau enggak. Kalaupun udah diamalin, nggak tahu keterima apa enggak. Kalaupun udah dilakuin semua, udah belum tentu keterima. Kabar buruknya, ketika kita ngaji beramal soleh, itu dia belum tentu keterima. Giliran bikin maksiat, gak mungkin gak kecatat. Terus kalau inginnya ke arah sana, masih pengen gitu sibuk berantem, udah tuh sama-sama jadi baik aja. Guru kami pernah nasihatin kayak gini. Misal kita tahu kan perjalanan kita sebetulnya masih awal ya. Habis kehidupan nanti ada alam kubur, barzakh. Nanti nyambung ke padang mahsyar. Padang mahsyar terus nanti yaumul hisab, terus mizan, timbangan, nyebrangin sirat, terus ada surga atau neraka. Dan repotnya satu hari di sana kan sama dengan 1000 tahun di sini. Naudzubillah kita gagal. Di padang mahsyar matahari didekatkan seperti sekitar 1 jengkal dari atas kepala, tanpa alas kaki, tanpa busana, tanpa berkhitan. Sebagian orang bahkan tenggelam oleh keringatnya sendiri, bahkan ada yang berjalan dengan wajahnya diseret. Kalaupun naudzubillah sampai neraka, naudzubillah seringan-ringannya azab di sana seperti engkau dipakaikan sendal dari api neraka, saking panasnya sampai otakmu meleleh. Kalau lapar disediakan buah zakum bentuknya kayak kepala setan. Kalau haus disediakan nanah yang mendidih. Kalau diminum malah usus kita yang lonjong. Kalaupun katanya ternyata begitu pengadilan Allah beres, ternyata saya cuma 1 hari kok di neraka. Itu dia, 1 harinya kan sama dengan 1000 hari, 1000 tahun di sini. Atau mau ngambil yang Al-Ma'arij ayat 4 surat 70, ta'arujul malaikatu wan ruhu ilaihi fi yaumil kana miqdaruhu khamsina alfa sana. Khamsina alfa, 50.000 tahun. Naudzubillah kalau kebagian, naudzubillah kita yang kayak gitu kan pasti kayaknya mohon-mohon, ya Allah tahu gitu saya pengen baik di dunia. Misal ini mah lamunan ya, renungan. Ternyata dikasih sama Allah, ya udah balik sana ke dunia sebulan. Kira-kira mau dipakai apa tuh sebulan? Ya udah. Sedekah, berbuat baik. Kira-kira orang ngehina kita bakal milih ngambek? Bakal mudah tersinggung nggak? Bakal mudah ngambekan nggak? Bakal mau nggak sholat jemaah? Kayaknya apa juga dilakuin. Orang utang, jangankan kayaknya begitu dibangkitin lagi, saldo berapa langsung dinolin kayaknya. Tahu soalnya sebulan lagi balik nih saya nih. Kalau sebulan ini saya rapotnya nggak bagus, remedial, usah. Yang tadinya biasa disinggung dikit ngambek, pundung, diblok, nggak mau kenal. Coba kalau misalkan ternyata kayak begitu balik, udah ngerasain, dikasih waktu sebulan, orang mau ngapain gitu. Bahkan bisa jadi bisa kita yang makasih kali dihina orang.
Satu, soalnya hinaan yang disebut sama mulut dia lebih sedikit daripada kehinaan kita yang asli. Kedua, bisa jadi jahatnya orang teh jadi wasilah ke dosa kita ada yang bisa dibersihin, izin. Bisa jadi ada dosa kita yang belum bisa hapus karena segitu-gitunya amalannya. Udah mah ya kalau mau jujur ya Nabi Adam diusir dari surga, satu dosanya. Kita mau ke surga emang dosanya satu. Nah ini kan repot ya. Terus lama dikira orang khusyuk banget ya, padahal lagi mikir habis ini tasyahud apa berdiri. Tadinya nyari kunci gak ketemu, giliran sholat ingat, oh iya di kantong jaket. Nah, kalau mau jujur mah kurang tuh. Ya. Kalau ada yang kayak gitu, capek tahu mikir mau berantem. Iya, orang bisa jadi ada yang salah nyampein, bisa jadi emang beneran ada yang emang salah atau bahkan menyesatkan. Tapi ya sok atulah, mereka bisa bikin videonya setting, kita juga bisa. Dakwah sama-sama dakwah. Kadang kan yang disesalkan sholat sama-sama sholat, bedanya kadang ternyata bukan sesuatu yang terlalu fatal, tapi kan seenaknya, oh covid, oh neraka, atulah. Ini gini contoh ya, karena dulu guru pernah nasihatin gini. Pernah lihat bulan purnama, Pak? Bu? Kan cantik ya. Pertanyaannya, ada nggak orang lihat bulan purnama tuh berantem dulu? Dengki gitu. Pak, Bapak nggak boleh ya lihat bulan itu. Yang boleh cuman saya, tahu nggak? Ada yang kayak begitu? Ya enggak. Satu dunia ngelihat bulan barengan kelihatan? Iya, yang penting gak kehalangan gedung, gak ketutupan awan. Wah, bismillah. Itulah gambarannya kalau kita rebutin sesuatu yang luas, gak usah berantem ya. Yang repot kan kalau contoh kita rebutin yang sempit, contoh dunia. Udah mah ngedapetinnya harus bambek, bonyok dulu. Begitu benjol juga belum tentu dapet. Kira-kira 270 juta orang berantem memperebutkan satu posisi yang sama. Gimana rusuhnya negara kita? Kemarin yang rebutan cuma 3 paslon aja berantemnya tetap se-Indonesia. Tapi kalau 270 jutanya semua pengen ke surga, semuanya ngaji, baca Quran, sholat tepat waktu, ya tahajud, ya sedekah, ya zakat, ya puasa, muat nggak ke semuanya, semua orang yang ke surga? Muat, lega, luas. Nah kalau misalkan ya Allah jelas-jelas saudara, bahkan ada yang sekandung, minimal seiman, tapi kok berantem mulu? Dulu guru kami nanya, gara-gara apa? Mungkin cuma satu alasannya, mungkin ada dunia nyelip di antara kita. Kenapa perlu berantem? Beda-beda, tadi sudah diajarin oleh Zaid dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beda banget malah. Ya, nggak berantem tapi. Dan kita berantem, udah mah berantemnya gara-gara mana landasannya? Hadis, lihat hadisnya di mana? Di story orang, ya Allah. Kitabnya nggak pernah dibuka. Terus tahu-tahu dengan modal story sekarang ya tinggal bikin tulisan indah cantik, di bawahnya kasih dalam kurung HR Bukhari, orang ada yang bisa percaya. Disuruh nyari sendiri, udah tahu nggak ulang itu hadisnya sahih? Tar dulu gimana caranya, gimana cara ngebedain hadis itu jadi sahih atau enggak? Ya itu harus semua orang ngerti. Kadang ada yang kudu kuliah dulu, itu kuliah hadis, belajar mustalah hadis. Tapi udah gitu kan, sing akur ya. Jadi ngelihat saudara kita teh pakai pandangan, gimana caranya aku kenal sama dia tuh jadi pahala, enak tuh kayak gitu. Ya. Dan kadang orang ya, bahkan ini fatal, pernah ada lagi kumpul sama keluarga. Kalau ayah saya anak bungsu, jadi dia masih punya cici, koko ya. Saya manggilnya Ape, Naem, bahasa Cina Hokkien. Ya singkat cerita mereka kumpul, mereka ngobrolin ada teman mereka yang dulu kaya banget, tajir kelintir.
Terus cerita, si itu sekarang kemana ya? Cicinya papi, ohnya saya, budenya saya bilang, ih, Ahok, nama ayah saya Ahok, ya, tapi bukan Ahok yang itu ya, Qadarullah aja namanya sama ya. Ahok, dia udah meninggal tahu? Meninggal di mana? Itu di kos-kosan pinggir jalan di dalam gang, membusuk 7 hari. Yang benar loh. Bukannya dulu dia kaya banget, anak-anaknya juga kaya banget, warisin perusahaannya. Itu dia punya ngobrol, mereka ingat satu hal. Ingat kalau dulu bapak isi bapak yang meninggal busuk itu suka ngajarin ke anak, udah gak jadi duit lagi kan bagi si anak, gak ada yang mau ngasuh. Ketika gak ada yang mau ngasuh, terus ternyata akhirnya gimana? Ya udah kita cariin aja, ada kontrakan tuh di pinggiran gang, 700.000 sebulan, nanti seminggu sekali pembantu kita jenguk aja. Ketika salah satu pembantunya jenguk, udah busuk 7 hari. Allah, ini kisah nyata. Ya kadang, ya Allah, tuh mulut tuh. Ketika akhirnya kita ketemu sama orang tuh mikirnya, ini orang apa nih? Saya dapat apa nih kenal sama dia? Jangan gitu. Kenapa nggak kita mikir, ya Allah saya kenal sama dia, gimana caranya jadi pahala? Contoh, ketemu orang sama-sama umur 30 tahun misalkan, ternyata belum bisa ngaji. Kalau ada orang mikir, ih rugi banget kenal sama dia, nggak manfaat, malah ngerepotin, nanya-nanya melulu. Tapi yang satu ada mikir kayak gini, oh kan kita ketemu sama dia, kenal orang kan nggak ada yang kebetulan. Mungkin Allah lagi nyediain ladang saya beramal ngajar ngaji buat dia. Mikirnya gitu, gimana caranya jadi Allah? Karena ingat, kadang kita ketukar. Siapa yang harus kita sayangi, siapa yang harus kita gunakan. Dan ini contoh ya. Ini juga kisah nyata, ada bapak-bapak memang hobinya otomotif, nabung kebelilah mobil mewah. Ada mobil mewah, ada mobil biu. Bukan ya, mobil mewah ya. Sambil biasa namanya mobil baru kan dibersihin, dielap-elap. Anaknya keluar baru lancar jalan, ngomong juga baru lancar, masih agak kagok tapi udah kedengeran dia ngomong apa. Dia ambil batu, mobilnya digaruk-garuk. Namanya anak kecil nggak punya dendam ya. Jadi ayahnya bangun, anaknya bangun juga bilang ke papanya, papa kan tangannya dibungkus perban gitu, bulat kayak Doraemon. Jadi nanya, papa kapan tanganku bisa tumbuh lagi gitu. Oh, itu si bapaknya hancur. Dia pulang ke rumah, mobil yang tadinya dia elus-elus bersihin, sekarang dia pecahin kacanya, ditendang spionnya, dipenyokin, dipukul sekeliling sampai akhirnya di bagian yang tadi digasuk-gasuk sama si anaknya. Ternyata si anak itu menulis, aku sayang papa. Tersyukur. Maksudnya apa? Ya kadang kita ketukar ya. Yang harusnya kita gunakan adalah benda, yang harusnya kita sayangi orang. Kadang kita ketukar, kita sayangin benda, orang kita gunakan. Tuh kenal tuh sama dia, punya toko roti, siapa tahu kalau ada acara bisa sponsorin, gunain aja. Tuh kenal tuh, dia kan anaknya gubernur, siapa tahu nanti bisa dimudahin. Giliran benda, disayang. Kalau lihat itu orang punya handphone baru balas WA sekali, lebih glowing daripada mukanya sendiri itu handphone. Ya Allah, segitunya ketukar benda sama orang. Jadi ayolah, semuanya jadi baik. Standarnya satu, bikin tambah dekat sama Allah, udah gitu aja. Sehingga sama ya, saya mah ngajak renung aja lah, sama-sama ngambil hikmah. Karena dalam hidup saya pernah ngalamin kayak contoh, saya pernah kenal guru PAUD, gajinya sebulan 250.000 Pak. Kalau zaman sekarang banyak atau sedikit? Sedikit ya, 250.000. Gak punya ayah, dia anak yatim, tinggal berenam dengan ibunya, dan dia masih punya adik 4 orang lagi masih pada sekolah semua. Kira-kira cukup nggak 250.000? Nah, secara matematika kan enggak ya.
Tapi ya cukup bahkan tambah gemuk. Dan lo anak-anak adik-adiknya gimana sekolahnya? Kan ngapalin Quran semua, jadi pada beasiswa gratis semua. Cukuplah insya Allah buat makan. Meskipun ya kadang punten nasi kangkung, nasi pakai kerupuk aja kadang. Sedangkan izin kan lagi rame ya kalau di internet kemarin-kemarin ini ada yang bilang saya juga mau di penjara cuma 6,5 tahun, yang penting dapat 300 T gitu katanya ya. Gak usah sebut nama ya, kita ambil hikmah aja. Saya mikir lagi, enggak, karena izin dulu. Circle lingkaran saya hidup waktu masih di Thailand, itu bandar-bandar judi yang ada di sana, mereka sanggup untuk bayar guru dan sekolah termahal. Gak cuman bayar, bahkan mereka bisa bangun sekolah sendiri untuk khusus satu anaknya doang, dibikinin satu sekolah sendiri, itu bisa. Duit bukan masalah bagi mereka. Tapi kan begitu, kalau Allah udah gak ridho dengan cara bapaknya nyari duit, Allahi gampang. Anaknya ada yang benci sama bapaknya, ibadah jelas gak mau, dan emang non muslim juga. Ada yang LGBT, homo, ada yang akhirnya mati overdosis narkoba. Yang katanya, nih dong pendidikan harus sekolah gini mahal. Ya bagus sih, gak apa-apa sekolah mahal ya. Pendidikan perlu biaya, wajar. Tapi ya kok itu bisa-bisanya yang konglomerat kalah sama yang guru PAUD gajinya sebulan 250.000. Saya kadang kita mikirin, kita yang ngaji kan kita ngajar sesuatu, harta pengennya berkah, ilmu pengennya berkah. Ya mungkin berkahnya di situ ya. Ketika bicara pengen berkah, Allah udah berkahin ilmunya, meskipun bukan sekolah termahal, bukan guru termahal, berkah ilmunya. Jadi itu orang-orang pada baik. Juga faktor niatnya dan yang lain-lain. Tapi ketika Allah udah gak berkahin, ya kita kan kadang yang penting banyak kan berkah. Ya udah wajar. Allah nggak ngizinin pakai juga, ada yang mati duluan atau ketangkap duluan sebelum pakai. Sehingga yuk jangan berantem, kembali lagi kepada petunjuk-petunjuk yang udah masya Allah kepada Al-Quran. Karena itu kan gini ya, kalau kenapa sih kalau pengajian teh contohnya selalu Nabi lagi, selalu sahabat-sahabat lagi, itu tuh bukan fanatik kan. Sesederhana kalau kalian pengen jadi pemain bola, belajarnya ke siapa? Ke Cristiano Ronaldo atau ke Chef Juna? Ronaldo. Wajar kan? Karena kita pengen juara Liga Champion, dia pernah, nah udah gitu aja. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya, sampai pernah di acara TV ada yang nanya, pertanyaannya, tolong bujuk saya agar mau sholat gitu kan? Ya. Sama, nggak usah sebut nama ya. Guru kita ngasih jawaban bagus luar biasa, tapi ada jawaban yang lebih masya Allah. Kita tinggal tanya, Bapak bakal mati? Iya. Tapi sukses pengen? Pengen. Mulia mau? Mulia? Ya mau lah. Bahagia? Ya mau, dunia akhirat kalau bisa bahagianya. Ternyata ada orang yang paling mulia, sukses, bahagia, dan paling banyak bahagiain orang. Contoh Rasul dan para pengikutnya. Dan mereka semua apa? Sholat. Saya Bapak pengen bahagia tapi nggak mau ngikutin cara beliau-beliau. Tapi berarti kita bahagia dengan cara siapa? Ngalah. Lantasan hidupnya ngambang melulu, ngarang atau nggak mau ngikutin Rasul. Kita sukses? Belum, masih jauh dari kata sukses. Kaya? Ya juga belum ya. Bahkan kesini juga kadang mau minjem duit ya. Apalagi bahagia ya. Seperti kalau kayak kita beli mesin cuci, buku manualnya ada, orang yang pengen ngajarinnya juga ada, tapi kita bilang ntar lagi aja deh, nyoba-nyoba sendiri aja. Ternyata nggak ngerti, ngambek sama mesin cucinya, kan lucu ya. Qurannya ada, nabinya ada, udah ada, hidup sesuai sekadar sendiri dulu aja. Ternyata ada masalah, ngambek sama Allahnya, kan kurang aja. Kemarin ketemu sama Pak Agung, ngobrolin salah satunya tentang menangnya syariat ya. Saya suka cerita di Thailand itu Pak, kenapa banyak perjudian ya, salah satunya kan karena ya gini, kalau orang bilang semua agama ngajarin kebaikan loh, ini beda ya dengan pernyataan semua agama sama, itu salah. Semua agama benar, itu salah. Tapi kalau kalau statementnya adalah semua agama ngajarin kebaikan, mungkin masih ada yang sepakat.
Karena kayaknya nggak nyuruh bunuh orang juga kan, agama itu. Pasti nyuruhnya yang baik-baik selagi judulnya agama. Cuma pertanyaannya baiknya menurut siapa dulu? Karena kalau dalam Islam baiknya jelas menurut yang maha baik. Karena kalau baiknya menurut versi masing-masing, contoh, ya di Thailand banyak perjudian. Kenapa? Ya saya zolimnya di mana? Emang kalau bukan tempat judi, katanya gitu. Pemain main nggak saya paksa. Begitu akhirnya menang juga dia saya bayar. Jadi saya zolimnya di mana? Gitu katanya. Kecuali ada bapak punya handphone nih saya rampas, itu zolim betul. Orang dianya nggak mau dirampas kok. Orang main judi kan datang sendiri. Gitu katanya. Ya juga. Atau izin mohon maaf ya. Salah satu yang juga banyak di Thailand adalah gimana saya memperhalusnya. Ya hybrid lah ya, hybrid ya. Atasnya laki-laki, bawahnya perempuan. Ada mobil hybrid kan, setengah minyak, setengah listriknya. Nah ini atas. Kalau bahasa Jawa aura, lanang ora, wadon ora. Ya. Sama bagi mereka, saya zolimnya di mana? Saya operasi duit sendiri. Dokternya saya bayar. Dokternya senang dengan bayaran saya. Akhirnya saya setengah cowok setengah cewek jual diri pun pelanggan saya nggak ada yang kepaksa. Kita sama-sama naksir. Tapi dia pengen ngasih duit. Jadi saya jahatnya di mana? Coba tolong jelasin gitu katanya. Dan jangan heran kalau tiap minggu mereka bahkan ke tempat ibadah dan sering ngasih uang ke orang tuanya. Karena kata mereka, saya udah jadi orang baik. Saya nggak pernah jahatin orang dengan sengaja. Ya Allah. Kalau baiknya nggak pakai syariat ya gitu, baiknya menurut standar masing-masing, udah aja sekenalnya. Demi Allah, seumur-umur saya ngelihat kambing, nggak ada kambing ngomong. Ini manusia katanya punya akal, nggak didampingin syariat, bisa ngomong tuh naudzubillah. Ya. Islam jelas, baiknya standarnya apa? Syariat. Kata Allah jangan-jangan, kata Allah lakuin, udah sederhana. Gak repot, gak komplain. Ya kalau udah ingin ke sana ya alhamdulillah. Kadang mikir lagi ya Allah. Salah satu yang paling mahal ya kan, kita kadang ya tadi Nabi Ibrahim ayahnya bikin patung berhala, Nabi Nuh anaknya kena air bah didakwainnya 950 tahun, paman Nabi tidak masuk Islam juga. Kita nggak pernah minta hidayah, ngaji aja ke sini, nggak dipaksa. Tadi kalau sholat isya kita nggak sholat, emang langsung ada petir menyambar mati kita? Enggak, pas pada hidup juga. Ini pada mau jauh-jauh. Di rumah bisa pun ada yang tetap maksain jalan kaki itu ke masjid. Ada yang mendorong kursi rodanya. Kan ada yang yutan, mohon maaf nggak bisa ngelihat pun dulu sahabat sampai pakai tali untuk nyampe ke masjid. Belain apa sih? Bapak-bapak yang pada berangkat umroh haji udah keluar duit banyak, di sananya suhunya beda dengan di Indonesia, jalan kakinya jauh, ngapain sih? Kalau nggak karena untuk ya udah nurut aja sama Allah, karena ini. Jadi udah berubah. Jadi bukan berarti kadang orang suka bilang makannya ngaji, sholat biar hidupnya nggak ada masalah. Ya nggak gitu juga sih. Jangan heran kalau makin taat malah makin banyak masalah juga. Bukan berarti nggak bisa stres ya, bukan berarti nggak bisa sedih, tapi bukan ketika dihina orang. Ketika kemarin aku bisa tahajud, kok hari ini nggak bisa ya, sedih. Bisa marah, tapi bukan ketika dirinya dihina, tapi ketika Allah dan Rasulnya dihina, baru ngambek. Berubah. Hidupnya bukan cuma sekedar mana yang aku suka, tapi mana yang Allah suka. Hidupnya sudah berubah, bukan bertanya apa aku sudah bahagia, tapi bertanya sudah berapa orang yang kubahagiakan. Nah jadi enak. Kalau enggak ngambek melulu nanti sampai akhirnya kalau capek bahkan hidupnya. Ibu-ibu pengen selalu kelihatan langsing, tiap kali foto tahan nafas, capek. Berhasil kelihatan langsing, wajahnya biru, mengamuk ya. Capek. Ya gitulah ya. Kadang validasi pengantar. Kata orang kebutuhan manusia 3, sandang, pangan, papan. Ada yang keempat katanya, pengakuan orang. Apa fungsinya jam tangan, Bu? Apa fungsinya jam tangan? Lihat waktu. Bapak Ibu percaya ada jam tangan harganya 5 miliar?
Tuh, ada yang beli lagi di Jakarta. Enggak, kalau mobil saya ngerti. Mobil 5 miliar sama mobil second 100 juta memang larinya kencengan yang 5 miliar. Kan jam tangan 5 miliar sama jam tangan 25.000 di pasar raya emang kecepatannya beda? Sama aja. Pak, jam tangan Bapak 5 miliar itu apa kelebihannya ya Pak? Ini 1 jamnya setara 5 menit kok. Berarti rusak Pak. Kok nggak bisa dipakai aja? Lucu ya manusia ya. Bisa begitu. Ngambek. Ada orang kalau makanya kata pernah bilang kayak gini, kita itu hamba Allah, bukan hamba dunia. Kalau jadi hamba dunia cirinya 3. 1, ke masa depan takut, selalu takut dengan masa depan. Kejadian belum udah sedih, gimana ya nanti uang pangkal anak-anak. Saya udah mau pensiun, emang kapan pensiunnya? Nanti 10 tahun lagi. Anaknya sekarang gimana? Ya baru juga lahir sih. Tuh Pak, besok juga Bapak belum tentu hidup kalau mau jujur. Sedangkan di surat Al-Kahfi, waktu Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, kan ada 3 perbuatan tuh, yang bolongin perahu, bunuh anak kecil, sama rumah 2 anak yatim dibangun. Kan waktu ngebangun rumah anak yatim itu kan di ayat 82-nya dijawab kan, kenapa engkau ngebangun? Kita tadi minta dijamu gak dikasih. Harusnya dengan perbuatan kamu kita layak nih dijamu sama warga kota ini. Dijawab kan, ini kehendak Tuhanmu. Dan jawabannya, wa kana abuhuma sholihan, karena ayahnya solih. Sehingga ya Allah, Bapak bangun rumah yang bangun tukang. Ini 2 anak yatim, rumahnya mau roboh. Allah utus 2 orang nabi untuk jadi tukangnya. Karena satu hal, orang tuanya soleh. Kadang kita mikir, ya Allah gimana ini anak-anak, ya Allah teknologi internet mengerikan. Udah bismillah, apa sih andil kita buat anak-anak? Kita bikin tangan atau kakinya gitu, atau alisnya. Jangankan bikin orang, gambar orang juga kita petot jelek-jelek. Tapi anak kita punya Allah, tugas kita melayakkan diri di hadapan pencipta anak. Sehingga kayak ayat tadi, anaknya tidak disebutkan soleh juga. Bahkan disebutkan di salah satu kitab tafsir bahwa yang soleh bukan bapaknya, tapi bapaknya punya bapak lagi, punya bapak lagi, punya bapak, 7 turunan. Jadi kalau ada orang suka bercanda, oh kayaknya 7 turunan, bisa jadi dari tafsir ayat itu. Dan gitu, Allah ridho dengan orang tuanya. Si bapaknya udah wafat, ibunya udah wafat, anaknya masih kecil, rumahnya mau roboh. Allah utus 2 orang nabi untuk jadi tukang itu. Ya. Insya Allah. Ada takut. Karena kata psikolog ya, dari 100% hal yang kita takutin, yang kejadian cuma 15% biasanya. Udah mau 85% yang belum tentu kejadian. Stres lagi, sedih, sampai bikin kita nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau tidur, tipes besoknya. Rugi tidak? Rugi. Yang kedua, tadi ke masa depan takut, ke masa lalu nyesel melulu, sedih. Takut sama masa depan, menyesali masa lalu. Oh, kalau udah nyesal sama masa lalu, ibu-ibu pernah bilang kayak gini, kok lihat gerak kok bapak itu kok. Kenapa emang si bapak itu keren ya? Emang kenapa kalau bapak itu keren? Andai aja 40 tahun yang lalu ibu terima cintanya dia. Atuh lalu 40 tahun. Ya tapi dia baik tau kok. Ya dia baik karena bisa jadi suaminya yang istrinya yang sekarang, bukan ibu. Coba sama ibu bisa jadi galak ya. Udahlah move on. Bapak sama ibunya dia udah kisut sekarang ya. Bisa. Begitu. Sampai pernah ada kisah nyata, lucunya orang-orang ya. Masya Allah, ada ibu naik ojek online. Begitu nyampe, langsung dikasih lihat handphonenya. Pak, lihat ya, nih bintang 1. Bu, saya salah apa? Jemputnya tepat waktu, nyampenya tepat waktu, bawa pelan-pelan, gak nyenggol, gak jatuh, gak ketabrak. Helm 2, saya yang bagus saya kasih ibu, saya pakai yang bau, yang jelek. Kenapa dikasih bintang 1? Si ibunya buka helm. Dulu kamu nolak cinta saya, tahu gak? Ya Allah, gagal ngomong. Itu ciri yang kedua. Masa lalu nyesel. Ciri yang terakhir, GTA.
galau tiada akhir. Karena capek hidupnya, ke masa depan takut, ke masa lalu nyesal. Padahal kita hidup hari ini, sehingga yang lain hidup hari ini teh semangat, berkarya, produktif. Ini tiap hari lemes. Oh, andai aja dulu. Aduh, itu nanti gimana ganti presiden? Stres sendiri. Sampai pelantikan aja kita belum tentu hidup. Jadi capek. Sedangkan kalau hamba Allah bismillah, lempeng aja dia. Baik, mau orang jahat, urusan dia. Udah baik, orang jahat, ya kan dia yang jahat, masa dia yang jahat saya yang dihukum? Tenang. Tapi kamu dibalas air susu dengan air tuba loh. Kamu balas air susu dengan air tuba loh. Iya, tapi kan saya berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka weh. Coba satu dunia cinta Allah benci, kan saya yang repot. Tapi tetap aja dia mengkhianati. Saya bakal mati. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Saya pengen ke surga, emang dosanya 1. Berarti lumayan dia gugurin dosa saya. Berarti harusnya dia yang saya kasih kue bolu. Kasih kue. Paling bingung orangnya, kok kamu habis saya fitnah kasih kue bolu? Bukan sayanya yang baik, Allah dan Islamnya. Oh gini ya Islam, ajarin saya ngaji dong. Oh, malah jadi hidayah. Tapi kelakuannya nyebelin. Alhamdulillah meninggal gak ditanya kelakuan orang. Hidup teh ya Allah. Orang-orang akhirat yang lagi berjalan di muka bumi aja itu lempeng aja. Ya kayak para nabi, pahala banyak, dosa nggak ada, ujian parah, tetap baik, nggak ngambek, nggak nyesel. Walam akum bidu'a ila rabbika rabbi syaqiyya. Aku nggak pernah kecewa dalam berdoa kepada Tuhan. Yang ngomong kayak gitu, nanti keturunan 80 tahun dan bahkan meninggalnya digergaji dibelah 2 oleh umatnya sendiri, Nabi Zakaria alaihissalam. Kok bisa hidup kayak gitu? Ya udah, bahagianya bukan yang aku suka, udah berubah ke Allah. Ya, yuk istilah ini sudah diingatkan. Masuk ke sesi selanjutnya. Kembalikan ekstrimsi lagi dulu, bagaimana? Selanjutnya silakan kalau ada yang mau ditambahkan atau didiskusikan atau dikoreksi, barangkali saya salah menyampaikan atau ada yang ditanyakan. Ya, silakan.